Mbak Adisti, Alias, Alvin, Haji Suryo, Alira, Losok, Arsa, Amar, Fadil, Daniel, Alvin, Farel, Ilham, Siti, Nabila, Naswa, Noval, Nur Anissa, Evan, Beni, Riko, Safina, Kartono, Selsa, Selvi, Siva, Vita, Uki. Ini Bapak menerangkan tentang materi di peralatan komputer. Di sini pengertian struktur komputer dan fungsinya itu adalah cara dari setiap komponen komputer yang saling terhubung secara sederhana. Struktur komputer bisa digambarkan dalam diagram pada gambar di bawah ini. Sedangkan pengertian fungsi komputer adalah masing-masing komponen sebagai bagian daripada struktur. Di situ ada komponennya itu input device, data bus, I/O, terus CPU, memori atau RAM, output device-nya. Terus jika dilihat dari gambar di atas, maka terdapat susunan struktur komputer yang saling berkaitan dari setiap komponen tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah fungsi dari struktur komputer tersebut. Input device atau perangkat masukan adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan suatu data atau perintah ke sistem komputer. Perangkat ini tidak dapat bekerja sesuai fungsinya tanpa adanya software pendukung. Perlu diketahui perangkat input terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, komputer yang bisa langsung diproses atau digunakan tanpa adanya konfigurasi terlebih dahulu. Dalam hal ini contoh perangkat input langsung adalah mouse ataupun keyboard. Mouse sekarang yang baru itu menggunakan USB. Kalau yang dulu itu ada portnya yang seperti yang itu colokan, tapi bentuknya itu terlalu kadang kalau kaki-kakinya mouse ataupun USB patah itu tidak bisa digunakan. Sekarang mousepad, mikrofon, handphone, kabel data, card reader, CD ataupun DVD. Sedangkan output device-nya suara ataupun dokumen, hard copy. Beberapa output device yang sering digunakan adalah monitor, printer, plotter ataupun speaker. Contohnya adalah penggunaan printer. Kalian sudah pernah merasakan menggunakan printer ya? Menggunakan buat tugas ataupun ngeprint. Kalian sudah pernah menggunakannya. Sedangkan I/O atau pos adalah suatu port di mana setiap
pot I/O di bawah counter pressure, jadi mudah. Pot ini adalah pot yang sering digunakan untuk memasang perangkat tambahan seperti flash disk ataupun yang lainnya. Paralel adalah pot yang memiliki kemampuan transfer data dengan kecepatan 200 kB. Terus pot serial, pot yang memiliki kemampuan transfer data dengan kecepatan yang lebih rendah daripada pot paralel. Pot ini dibedakan menjadi dua, yaitu COM 1 dan COM 2. Yang membedakan adalah kabel konektor COM 1 menggunakan 9 pin, sedangkan untuk COM 2 menggunakan 25 pin. Sedangkan pot PS2 adalah pot yang sering digunakan untuk menghubungkan keyboard ataupun mouse ke komputer, namun saat ini pot PS2 itu sudah jarang ditemui pada keluaran komputer terbaru karena sebagian besar sudah menggunakan USB. Pot 2 PS2 dulu pakai PS2 ya, yang sering itu menggunakan PS itu menggunakan PS-nya. Terus pot USB atau monitor serial bus adalah pot yang digunakan untuk device yang bekerja dengan transmisi data secara serial. Contohnya device yang bisa menggunakan USB, flash disk, keyboard maupun mouse USB. Yang sekarang barunya itu pengeluaran kita menggunakan mouse wireless tanpa kabel, itu pengeluaran yang baru. Keyboard juga ada keyboard tanpa kabel, jadi menggunakan wireless. Sedangkan pot VGA adalah pot yang berhubungan langsung dengan monitor. Kabel atau kabel VGA, kalian tidak pernah lihat ya kabel VGA itu yang warna kadang warna biru. Ini kabel VGA-nya seperti ini. Ya, ini kabel VGA untuk CPU lalu ke monitor. Sedangkan pot audio yang berhubungan langsung dengan audio device atau sound, biasanya untuk speaker, terus radio dan lain-lainnya. Sedangkan yang pot LAN adalah pot yang digunakan untuk komunikasi antar komputer. Dengan ini maka setiap komputer bisa saling bertukar informasi. Pot LAN kalian pernah praktek juga, kabel LAN potnya bisa menggunakan jaringan LAN, internet ataupun wifi. CPU depan meja kalian itu yang dinamakan CPU ya. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai sebagai pemrosesan data utama pada suatu komputer. CPU juga bisa diartikan sebagai hardware yang berfungsi menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak ataupun software. Sedangkan CPU juga disebut dengan otak komputer karena perangkat ini mengatur seluruh aktivitas serta jalannya program dan aplikasi di dalamnya. Tanpa adanya CPU maka komputer tidak akan bisa berfungsi atau tidak bisa dinyalakan. Dalam CPU itu banyak banget hardware ataupun perangkat keras. Fungsinya nanti ada penjabarannya ya. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer yang bersifat sementara atau permanen. Dalam hal ini memori terbagi menjadi dua, yaitu memori internal maupun memori eksternal. Sedangkan pengertian dari memori internal itu memori utamanya dapat diakses langsung oleh prosesor karena data yang disimpan pada memori bersifat volatile atau sementara. Maka ketika tidak ada sumber listrik atau ketika komputer dimatikan, maka datanya akan hilang. Biasanya data yang disimpan dalam memorinya adalah program ataupun data. Sedangkan memori eksternal, memori tambahan yang berfungsi sebagai tambahan untuk menyimpan data atau program namun bersifat permanen atau volatile. Ada beberapa jenis memori eksternal yang sering digunakan di hard disk, di flash disk maupun di floppy disk ataupun di HP. HP kan kadang menggunakan memori ya, penyimpanannya itu banyak, ada yang 526, tergantung kalian kebutuhannya berapa mega ataupun
Iya. Database adalah jalur perpindahan data antara modul pada sistem komputer. Pada suatu saat tertentu biasanya masing-masing saluran hanya bisa membawa 1 bit data. Oleh karena itu jumlah saluran penentu jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat database bisa terdiri 8, 16, 32 ataupun 64 jalur paralel. Sedangkan address bus adalah jalur yang digunakan untuk menandai lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang ditulis dan dibaca. Address bus ini terdiri dari 16, 20, 24 atau 32 jalur paralel. Address ya. Terus control bus adalah jalur yang digunakan untuk mengontrol penggunaan dan akses data ke database maupun address bus. Kontrol bus biasanya terdiri dari 5 sampai jalur paralel. Nah, di sini ada perangkat keras hardware. Komputer merupakan sebuah perangkat elektronik yang terdiri dari 2 komponen utama, yaitu perangkat keras hardware dan perangkat keras software. Kalau perangkat keras hardware itu banyak ya, kalian sudah tahu ya, perangkat kerasnya dari hard disk, RAM, memori, VGA, ya. Terus lancar itu perangkat keras juga. Ya, itu juga berarti harus punya DVD, RW, writer untuk penyimpanan data ke CD. Kalau versi gampang, tinggal dicolokkan ke USB portnya, disimpan udah penyimpan. Sedangkan kalau untuk CD itu ada programnya, pakai DVD ROM, writer, ya, lalu diinstal drivernya langsung disimpan. Terus perangkat keras kelistrikan power supply, yaitu tadi power supply stafon UPS. Power supply adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan konversi tegangan dari AC menjadi DC, sehingga dapat dilakukan manajemen di sistem komputer terkait. Power supply. Sedangkan stafon itu adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik. Penggunaan stabilizer dimaksudkan untuk mencegah kerusakan elektronik akibat lalu lintas tegangan yang naik turun tidak stabil. Dan UPS itu perangkat keras yang menyediakan backup listrik. Kalau listriknya mati, ada UPS. Oh.
Bilangnya di apa di ayat? Ayat. Anaknya lahir di ayat. Tata, masukkan tata, proses Thank you.